Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam. Kembali bersama saya Muhammad Indra Syik. Pada kali ini kita akan membahas tugas kedua pengelolaan data untuk mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Berikut videonya. Baik, sekarang kita akan membahas tugas kedua tentang pengelolaan data. Hampir sama dengan tugas satu kemarin untuk pengelolaan BI. Nah, di sini dengan menggunakan skema database yang sama. Untuk mungkin kita tampilkan dulu untuk skema database-nya biar teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini merupakan skema database akan kita gunakan kembali pada tugas kedua kali ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, kita akan membuat sebuah video yang menjelaskan mengenai jenis-jenis data pada skema yang dipilih. Nah, nanti kita akan lihat skema apa yang kita pilih. Untuk pembahasannya, kita harus mengetahui dulu apa itu data, perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Kita juga harus mengetahui data taksonomi dan juga data pada skema untuk pembahasan inti kita. Pertama, apa itu data? Data merupakan sekumpulan fakta-fakta yang tersebar di kehidupan, tidak ditambah dan tidak dikurangkan. Data juga bahan baku dalam business intelligence, data science, dan business analytics initiative. Untuk data sendiri, tiga mungkin turunan atau penjenis dari data. Sebenarnya bisa teman-teman lihat, data bisa sangat kecil ataupun dia bisa sangat besar. Nah, data itu bisa terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan juga data itu bisa terdiri dari batch-batch yang kecil secara berkelanjutan ataupun bahkan batch-batch yang besar. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Nah, tadi kita udah singgung sedikit, data merupakan serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian, tidak tambah, tidak dikurangkan. Nah, contohnya adalah umur, nilai ujian, warna mobil, ukuran sepatu, jenis rambut, jenis kelamin, dan yang lain. Untuk informasi, merupakan hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam konteks tertentu. Nah, contohnya mungkin lulusan terbaik tahun 2020, rata-rata IPK lulusan 2020, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk pengetahuan sendiri adalah hasil pengolahan dari informasi, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti teman-teman. Untuk pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Nah, untuk tingkatannya seperti yang jadi kita itu di paling bawah itu ada data. Nah, ada informasi di tengah-tengah dan pengetahuan di atasnya. Nah, adapun data taksonomi. Nah, ini data taksonomi atau data pada analitik. Nah, berbeda dengan jenis-jenis data. Kalau jenis data dan penggolongan data itu terbagi menjadi banyak gitu penggolongan teman-teman, entah itu dari sumber, entah itu dari jenis. Nah, kalau dari sini dalam dunia analitik, nah data itu hanya terbagi menjadi dua. Itu adalah struktur ataupun tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, untuk struktur sendiri itu terbagi lagi menjadi dua golongan, kategorikal dan numerikal. Nah, itu ada nominal dan ordinal untuk kategorikal. Di numerikal ada interval dan rasio. Nah, untuk unstructured atau semi struktur data, nah itu ada tiga pembagian lagi, ada tekstual, ada multimedia yang terdiri dari tiga turunan lagi, ada image, audio, ataupun video, dan terakhir ada XML atau JSON. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan membahas struktur data saja teman-teman, yang terdiri dari kategorikal dan numerikal. Nah, berikut pembahasan dari masing-masing jenis data yang terstruktur. Nah, yang pertama adalah categorical data, merupakan label yang mewakili kelas yang digunakan untuk membagi variabel-variabel pada kelompok tertentu. Nah, contohnya itu seperti tadi ras, jenis kelamin, kelompok usia, dan tingkat pendidikan. Itu termasuk pada data kategori. Nah, pada data kategori ini seperti tadi yang sudah kita bahas, sudah terbagi lagi menjadi dua, yaitu nominal data dan ordinal data. Untuk nominal data merupakan pengukuran kode sederhana yang sebagai label, namun bukan merupakan pengukuran. Tipe data ini tidak memiliki urutan. Nah, contohnya seperti kategori status perkawinan. Nah, itu kan ada lajang, menikah, dan cerai atau berpisah. Seperti itu. Soalnya untuk ordinal data itu berisikan objek ditetapkan ke kode, ditetapkan ke objek atau peristiwa sebagai label, namun memiliki
peringkat di antara mereka. Jadi ada peringkat-peringkat itu jelas di sini. Nah, itu biasanya seperti kredit variabel yang dikategorikan sebagai itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, seperti itu untuk ordinal data. Nah, selanjutnya adalah numeric data. Nah, terdapat dua turunan juga, ada interval dan rasio. Sebelumnya numeric data merupakan data numerik yang berbentuk angka dari variabel tertentu. Nah, contohnya itu bisa seperti usia, jumlah anak, total pendapatan rumah tangga dalam dolar gitu, ataupun entah jarak perjalanan dan suhu, entah itu dalam Celsius ataupun dalam Fahrenheit, bahkan Kelvin. Soalnya adalah interval data. Interval data adalah variabel yang dapat diukur pada skala intervalnya. Nah, contohnya itu mungkin pada skala Celsius. Nah, itu berapa derajat yang pada interval data, teman-teman. Soalnya ada rasio data. Nah, termasuk variabel pengukuran yang ditemukan dalam ilmu fisika dan teknik. Nah, itu biasanya seperti masa, panjang, waktu, sudut, bidang, energi, muatan listrik. Nah, itu merupakan contoh dari ukuran fisika yang merupakan skala rasio. Nah, seperti itu. Nah, soal data pada skema. Nah, kalau di tugas pertama kemarin kita membahas pada skema sales. Nah, pada sekarang kita akan membahas pada divisi human resource untuk data-data yang diperlukan. Nah, seperti teman-teman itu ada employee, department history, ada shift, ada job candidate, ada employee pay history, ada department, ada employee juga. Yang pertama kita akan masuk pada employee department store, itu tipe data nominal. Nah, di sini seperti teman-teman itu tidak ada mungkin urutan dari masing-masing history dari employee tersebut. Karena itu kita akan menggolongkan dia sebagai tipe data nominal. Begitu juga untuk shift. Nah, di sini shift ada primary key-nya shift ID, ada name, start time, end time, dan modified date. Nah, itu merupakan tipe data nominal karena tidak ada di sini urutan di antara data-data tersebut. Nah, mungkin cuma ada pagi, siang, atau mungkin sore atau malam. Nah, tidak bisa kita bedakan seperti itu, teman-teman. Soal job candidate adalah tipe data ordinal. Ini teman-teman. Nah, untuk di tipe data ordinal ini kita bisa juga lihat sendiri ada job candidate ID-nya untuk primary key-nya, dan juga foreign key. Nah, juga ada resume, ada modified date. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kenapa kita menggolongkan data ini merupakan sebagai tipe data ordinal. Nah, pada job candidate ini tentunya kita pada divisi ada juga memiliki kriteria-kriteria. Nah, mungkin ini nanti akan diurutkan kandidat-kandidatnya itu bisa memenuhi, kurang memenuhi, dan sangat memenuhi. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk tipe data ordinal pada job candidate. Selanjutnya pada employee prehistory. Nah, di sini ada dua primary key dan satu foreign key, di mana ada personality ID, rate-nya, ada rate, ada pay frequency, sama modified date. Nah, teman-teman, tadi di sini kita akan menentukan data ini merupakan bertipe rasio. Nah, kenapa rasio? Karena di sini kita akan mengkalkulasinya kan berdasarkan rate dan juga ada pay frekuensinya. Nah, itu nanti akan ada hitung-hitungan yang mana di situ mungkin per jam ataupun per hari. Nah, itu hitungannya termasuk pada tipe data rasio. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah departemen. Nah, untuk departemen juga kita akan memasukkan pada tipe data ordinal, tipe data nominal, maaf, karena untuk itu tidak ada urutan sama sekali pada departemen. Seperti kan tidak ada urutan yang jelas. Nah, itu mungkin itu nanti dia departemen HR, departemen sales, departemen apa lagi yang biasa yang banyak itu. Ada departemen production, person, purchasing, nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengurutkan departemennya. Selanjutnya ada employee. Nah, untuk employee di sini kita bisa menggolongkan dia masuk tipe data interval. Nah, mengapa interval? Nah, karena di sini habis teman-teman lihat di situ ada kita melihat job title-nya. Nah, di job title-nya itu kan kita mengetahui bahwa job title atau posisi orang itu kan pasti berjenjang, teman-teman. Nah, karena itu kita akan mengklasifikasikannya sebagai tipe data interval.
Nah, itu mungkin dari awal mereka bisa di staff, sudah di staff mungkin dari kepala bidang atau kepala seksi, nanti mungkin baru hingga terus dipromosikan dari GM dan terus naik. Nah, itu merupakan interval dari posisi di employee, teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan dari tugas kedua. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.